Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Syadadana mulkahu wa atainahu al-hikmah fasadaqta. Shaimina wa shaimat yang kami hormati, kembali kita berjumpa di sore hari ini itu bersama kami di channel Isyarah. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Kita jangan lupa saling mendoakan, saling mendukung dan saling menguatkan. Karena Islam jadi kuat apabila saling mengingatkan dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sekarang masuk tentang adab persiapan untuk salat. Di kitab saya ini halaman 32. Berapa semalam yang lalu kita sudah membahas tentang persiapan setelah salat subuh, amal-amalan dan lain sebagainya, salat isyraq. Nah, kelanjutannya sebenarnya di situ juga ada pembahasan tentang ada di dalam pandangan agama ada 3 golongan hamba. Pertama ada hamba yang salim, yang kedua ada hamba yang robih, yang ketiga ada hamba yang khosir. Apa itu hamba yang salim? Hamba yang selamat. Dia melaksanakan kewajibannya yang wajib-wajib dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan maksiat-maksiat. Ada orang ibadahnya biasa aja, dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, kemudian dan meninggalkan maksiat. Nah, itu termasuk hamba yang salim. Yang kedua ada hamba yang robih. Hamba yang robih ini adalah hamba yang beruntung, yaitu hamba yang melaksanakan yang wajib, yang sunnah-sunnah, tambah fulus yang sunnah dan ibadah-ibadah lain, dan bahkan dia menghindari yang namanya maksiat. Ini hamba yang robih. Jangan jadi hamba yang ketiga, yaitu hamba yang khosir. Apa itu hamba yang merugi? Bagaimana ruginya? Sepele dengan ibadah, tak mau melaksanakan sholat wajib, tak mau puasa, tak mau bayar zakat. Padahal nikmat yang dia pakai itu adalah nikmat datangnya dari Allah. Hadza ghayatul kufran. Ini adalah puncak kekafiran atau puncak keengkaran kepada Allah. Jadi hati-hati, kita diberi Allah nikmat, tapi nikmat yang Allah berikan itu kita tidak menggunakannya kepada jalan syariat. Hati-hati murka Allah. Sekarang kita masuk kepada persiapan salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu isti'dadi lisairis shalah. Ini adab tentang persiapan atau mempersiapkan diri untuk sholat. Yang bagi antas ta'idda qabla zawali lissolati zuhri. Yang bagi sepantasnya atau segianya antas ta'idda, bahwa engkau mempersiapkan dirimu qabla az-zawali lis-sholati zuhri, sebelum tergelincir matahari untuk salat zuhur. Apa itu yang mau dipersiapkan itu? Taqaddim al-qailulata. Yang pertama yang kita persiapkan adalah dahulukanlah tidur qailulah. Apa itu tidur qailulah? Tidur yang sebentar, yaitu sebelum masuk waktu zuhur. Kira-kira jam 11, 15, mulailah tidur qailulah. Atau jam 12, mulailah tidur qailulah. Setelah kita beribadah, dianjurkan beribadah salat duha, kemudian menuntut ilmu. Nah, di dalam menuntut ilmu sibukkanlah mencari ilmu fikih, ilmu 4 mazhab. Kenapa dipelajari ilmu 4 mazhab? Supaya kita tahu menangkap permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena permasalahan di masyarakat ini sangat beda, apalagi negara kita ini Indonesia ini sangat banyak mazhabnya. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, dan bahkan ada yang tak bermazhab. Jadi pelajari semua ilmunya supaya kita bisa menangkap
permasalahan-permasalahan masyarakat, bukan untuk didebat. Karena tujuan fikih itu memperluas wawasan, bukan mempersempit wawasan. Semakin kita banyak mempelajari ilmu fikih, maka kita akan semakin tafakuh atau semakin paham tentang permasalahan, tahu apa yang permasalahan. Kemudian setelah itu maka tidur qailulah. Lanjutlah tidur qailulah sebelum tergelincir matahari. Antasta'idda qabla zawal, persiapkanlah dirimu sebelum tergelincir matahari untuk melaksanakan sholat zuhur. Yaitu yang pertama, usahakan tidur qailulah. Qala yaqilu qailulatan, jangan salah tasrif. Qala yaqulu qaulan, qala yaqilu qailulatan. Nah, di sini ada dua tasrif kembali ke sorok. Dan salah tasrif nanti payah, sama halnya dengan memahami fikih. Mangqala tahta syajarah batalat wudu'uhu. Mangqala tahta syajarah batalat wudu'uhu. Kalau kita artikan qala di situ berkata-kata, maka di sinilah rusaknya pelajaran fikih. Contoh, mangqala tahta syajarah batalat wudu'uhu. Siapa yang tidur di bawah pohon batal wudunya. Bukan itu artinya. Maka bedakan tasrif. Qala yaqilu qailulatan. Siapa yang tidur di bawah pohon maka batal wudunya. Tidur yang bagaimana yang dimaksud di situ? Tidur keadaan bersandar ke pohon. Itu orang sahabat zaman dulu kalau sedang musafir perjalanan, mereka capek atau sedang sholat Jumat, belum ada masjid, mereka sholat Jumat, mereka tidur di bawah pohon bersandar begitu. Nah, batal wudunya. Sedang perjalanan, kita sedang berwudu, kita perjalanan tidur bersandar di bawah pohon, batal. Ada tidur yang tak batal wudu, ada. Bagaimana tidurnya? Orang yang tidur dengan tenang, yang mana apanya ini, pahanya ini sama pantatnya ini semua menyatu ke lantai, dan tidurnya pun tidak macam goyang dangdut, dia tidurnya tenang, seperti tidurnya dia tidur di hari Jumat, seperti tidurnya, maka tidak batal wudu. Tapi kalau tidurnya pula goyang dangdut, dikhawatirkan nanti akan batal wudu. Di sini dianjurkan tidur qailulah. In kana laka qiyamun, dengan syarat jika kita malamnya salat tahajud. Sunnah hukumnya tidur qailulah apabila kita malamnya salat tahajud. Orang yang hobi tahajud malam, ada orang hobi tahajud. Kalau tak tahajud dia pening kepalanya. Maka disunnahkan baginya tidur qailulah. Tapi kalau yang tak tahajudnya dia pula, yang begadangnya dia main game online, main PUBG dan lain sebagainya, ini lain cerita. Au sahrun fil khair, atau sahur dalam kebaikan. Fa inna fiha ma'unatan, maka sesungguhnya orang yang tidur qailulah itu ma'unatan, menjadikan pertolongan ala qiyam. Bukan. Maka sesungguhnya orang yang bersahur di malam hari ma'unatan ala qiyamil lail. Fa inna fiha ma'unatan, maka sesungguhnya orang yang di dalamnya umpama macam sahur atau macam tidur qailulah dia ma'unatan, ada pertolongan ala qiyamil lail, atau tidur siang dia, au saharun, atau tidur siang dia, maka akan menjadi pertolongan baginya untuk qiyamul lail. Kama anna fis suhur ma'unatan 'ala siyam, sebagaimana orang yang makan sahur menjadi pertolongan untuk puasa di siang hari. Wal qailulah dan qailulah min ghairil qiyamil lail kana kasuhuri min ghairi siyam. Orang yang tidur qailulah tanpa melaksanakan sholat, mendirikan sholat, seperti sahur, orang yang sahur tanpa melaksanakan puasa di siang hari. Artinya begini, maksudnya begini, kalau kita sholat tahajud di malam hari, ya kan, kita qiyamul lail di malam hari, atau berzikir di malam hari, ibadah di malam hari, tarawih di malam hari, pokoknya qiyamul lail lah, atau tahajud di malam hari, maka akan menjadi pertolongan baginya ketika dia tidur qailulah
untuk melaksanakan sholat zuhur supaya dia tidak mengantuk, supaya khusyuk dia datang, supaya tenang dia beribadah nanti sholat zuhur. Nah, sama halnya orang yang bersahur di malam hari, orang yang makan sahur di malam hari akan menjadi pertolongan baginya untuk melaksanakan puasa di siang hari. Itulah maksud dia tadi. Nah, orang yang melaksanakan tidur qailulah tanpa tahajud di malam hari sama halnya orang yang makan sahur tapi tidak puasa di siang hari. Itu yang pertama. Kemudian wajatahid antastayqidha. Istaf'ala yastaf'ilu, istayqadha yastayqidhu. Wajatahid antastayqadha qabla az-zawali. Persiapan selanjutnya yaitu berusahalah bahwa engkau bangun sebelum masuk waktu atau sebelum tergelincir waktu, sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuk waktu zuhur, umpama kalau di negara kita ini khususnya negara rantau Parapat, waktu zuhur jam 12 lewat 19 umpama, atau jam 12 lewat 25 ataupun ada umpama jam 12 lewat 19, maka bangunlah jam 12 lewat 15 atau bangunlah jam 12 lewat 5 supaya bisa berwudu, mandi kalau mau mandi. Nah, bangun sebelum masuk waktu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pahala sangat besar, ganjarannya sangat besar. Watatawaddo, dan kemudian engkau berwudu, wa tahdurul masjidah, berangkatlah ke masjid. Bangun sebelum waktu, berwudulah, berangkat ke masjid. Wa tusalli tahiyatal masjid, dan engkau salat melaksanakan salat tahiyatul masjid. Wa tantazirul muadzin, dan tunggulah si muazzin. Fatujibuhu, dan maka engkau menjawabnya. Umpama kita sedang menunggu azan, pas kita sedang berzikir, baca Quran dan lain sebagainya, kita sudah sholat tahajud, yang i'tikaf, setelah itu belum masuk waktu. Belum masuk waktu, kita tunggu muazzin. Kemudian masuk si muazzin, setelah dia azan kita sedang berzikir, Allahu Akbar, maka hentikanlah zikir. Ketika kita baca Quran, azan, hentikan azan. Ketika kita bertahlil la ilaha illallah, azan, hentikan semua aktivitas. Bahkan ketika mengajar, ketika di kantor, ketika main-main, apapun aktivitasnya, ketika sudah berkumandang azan, hentikan semua, dengarkan azan, jawab azan. Kenapa? Karena itu adalah panggilan Allah. Kalau anak kita memanggil kita, cok, au cok, nah itu bahasa kampung. Cok, au cok, nggak mau dia mengadusinya, tidak didengarkannya, marahnya. Tapi beda dengan Allah Ta'ala. Kalau sama Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Fatujibuhu, maka engkau menjawabnya. Jawab azan. Kalau Allah Akbar, kata semua azan, jawab dengan Allah Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Summa taqum fatusalli 4 raka'atin, kemudian engkau berdiri laksanakan 4 rakaat akibat zawal, mengeringi tergelincir matahari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, ia memanjangkan bagi mereka. Wa yaqulu hadza waqtun tuftahu bihi abawabus sama, ini adalah waktu yang dibukakan padanya pintu-pintu langit, pintu-pintu rezeki dari langit. Uhibbu ayyuru fa'ali fihi amalun salihun, aku sangat cinta, aku sangat suka diangkat amalku bagiku, amal solehku diangkat bagiku, amal solehku. Wa hadzal arba'a qabla zuhur, yang dimaksud 4 rakaat itu adalah qabla zuhur. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada ulama berpendapat 4 rakaat sebelum zuhur sunnah muakkad, itu yang paling masyhur, paling kuat. Sebenarnya yang paling besar pahalanya salah satu adalah qobaliyah zuhur 4 rakaat. Salah satu dikatakannya di dalam syarah Barakul Hudiyah, yaitu 70 ribu malaikat minta ampun
kepada orang yang melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. 70.000 malaikat minta ampun. Kecuali kita sholat Jumat. Kalau sholat Jumat nggak ada namanya lagi tidur qailulah. Jangan lagi tidur qailulah kalau sholat Jumat. Kenapa? Karena di situ adalah namanya Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu segala hari. Yaitu hari yang sangat mulia untuk beribadah. Nah, laksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur, namanya sunnah muakkad. Wa hadhil arba' yang dimaksud 4 itu qobliyah zuhur, bahwa sebelum zuhur sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkad. Fafil khabar, karena di dalam hadis apa katanya, anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna sallama'u sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Masyaallah. Orang yang melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur, dibaguskannya rukuknya, dibaguskannya sujudnya, maka para malaikat akan sholat bersamanya, bersolawat bersamanya para malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Sab'una alfa malakin. Alfa menjadi tamyiz karena terletak dari bilangan 70. Maka para malaikat bersolawat, artinya minta ampun 70.000 malaikat. Wasujudahunna, atau sholat bersamanya 70.000 malaikat, dan bukan 70.000 malaikat minta ampun, yastaghfiruna ilal lail, sampai malamnya. Bayangkan, 70.000 malaikat sholat di belakang kita, dan 70.000 malaikat ini minta ampun kepada kita sampai malam. Kalau ini dikatakan bid'ah, wallahu a'lam lah. Mengatakan itu, siapa mengatakan ini bid'ah, wallahu a'lam. Ini pun saya yang bilang, saya hanya menukil dari pendapat Imam Al-Ghazali. Summa tusallil fardhu, setelah engkau melaksanakan 4 rakaat qobliyah, maka laksanakanlah sholat fardu zuhur ma'al imam, berjamaah beserta imam. Summa tusalli ba'dal fardi, summa tusalli ba'dal fardi, kemudian sholatlah engkau setelah sholat fardu rakaataini, 2 rakaat. Ternyata yang dianjurkan 2 rakaat. Berarti sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Namanya ba'diyah. Fihima, pada keduanya. Minar rawatib, yaitu sunat rawatib. As-sabitah, yang datang, yang telah ditetapkan. Wala tashtagil ilal asri, kalau tak ada kerjaan atau bayar, tak ada kerjaan, umpama habis zuhur tak ada kerjaan. Wala tashtagil, dan jangan engkau sibuk ilal asri, sampai ke asar, illa bi ta'allumil ilmin, kecuali menuntut ilmu. Kalau enggak adanya pula, awak bukan orang kantor, awak bukan orang PNS, awak bukan orang siapa-siapa, sampai zuhur udah siapnya kerjaan awak, maka disinilah kesempatan besar menuntut ilmu. Pelajari ilmu. Enggak ada cerita tak menuntut ilmu. Jangan mentang-mentang jurusan matematika tak mau belajar ilmu agama. Ini bahaya ini. Jangan mentang-mentang jurusan teknologi tak mau belajar ilmu agama. Jangan mentang-mentang jurusan yang lain tak dipelajari ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu wajib siapapun orangnya. Wajib baginya. Baik jurusan apapun, ya, jurusan kedokteran, jurusan psikologi, jurusan matematika, jurusan apapun, wajib. Kalau kita sudah selesai menuntut ilmu itu, kita jurusan teknologi, jurusan ilmu agama, jurusan ini, pada waktu selesainya sholat zuhur, usahakanlah mencari ilmu agama. Kapan lagi apa yang mencari ilmu agama? Bayangkan, awal rela habis duit awal 8 juta, 100 juta, 20 juta mengejar ilmu kedokteran. Awal rela habis duit awal 20 juta, 100 juta mengejar ilmu kepolisian. Awal rela habis duit awal 100 juta, 8 juta mengejar ilmu dunia. Tetapi ketika belajar ilmu agama, berpikir 1000 kali berpikir, na'udzubillah summa na'udzubillah, bagaimana nanti nasibnya di alam kubur. Bayangkan itu. Kalau les bahasa Inggris, les lain, rela habis jutaan, nggak masalah les bahasa Inggris, nggak masalah, rela habis jutaan. Yang jadi masalah itu, rela mempelajari ilmu dunia, tapi tak rela mempelajari ilmu agama. Padahal belajar ilmu agama tidak mahal, hanya otak kita yang terlalu berpikir mahal. Otak kita itu terlalu mahal berpikirnya untuk agama. Na'udzubillah.
Ini saya bukan marah, ini mengingatkan. Wala tastagil asri, jangan lagi sibuk sampai ke asar. Illa bi ta'allumil ilmi, kecuali belajar ilmu agama. Kapan lagi aku belajar ilmu agama, ya kan? Awi'anati muslimin, tak bisa mempelajari ilmu agama, minimal menolong orang-orang muslim, bantu dengan harta yang kita miliki, ada sodako kah? Kita orang kaya, kita PNS, kasih sedekah. Minimal bantu orang-orang yang ahli agama. Umpama dia membangun sekolah, ini dan lain sebagainya, bantu. Atau orang-orang soleh yang membutuhkan bantuan untuk dana umat, membantu orang miskin, bantu orang-orang muslim. Au qiraatul Quran, baca Quran. Au sa'in fi ma'ashin, atau berusaha untuk menghidupkan, tasta'inu bi ala dinika, menghidupkan agama. Menghidupkan, atau kita kerja tetapi di dalam bekerja itu menghidupkan agama. Contoh, kita mengasih infak, mengasih sedekah dan lain sebagainya. Tsumma tusalli arba'a raka'atin qabla asri. Kemudian salatlah 4 rakaat sebelum asar. Wahya sunnatun muakkadatun, dan dia hanya sunnah muakkad juga. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amara shalla arba'an. Rasulullah menyuruh kita salat 4 rakaat sebelum asar, sebelum asar. Ini ajalah akan datang dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada semua. Karena ini sudah sore, saya pun udah agak lemas buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan itu datang dari saya sendiri, dan kesalahan itu juga datang dari diri saya sendiri. Mohon dimaafkan. Tetap bersama kami di sore hari, saling mendukung dalam dakwah. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.